أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية، وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسرار الربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه الصوري، وعلى آله وأصحبه وتابعهم من في سبيل النور. وبعد. Itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyid Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta dietikatkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang akan manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah manasa kuasanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang babal ini. Serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyid Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri mendidik Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi, dan kepada orang yang alim-alim, dan orang yang saleh-saleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, daripada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Bismillah. Alhamdulillah. Tadi sedikit sudah dibaca daripada manaqib Syekh Saman Al-Madani rahimahullahu ta'ala. Saya mau menguraikan sedikit. Tadi disebutkan bahwa Syekh Saman itu mencintai orang yang mencari ilmu. Itu tabiat sidin. Bila ada orang mencari ilmu di Madinah, dicintai beliau, diberikan perhatian oleh beliau. Putar ke sebelah kiri. Di antara orang alim ataupun orang yang mencari ilmu yang diperhatikan oleh Syekh Saman ialah Datu Kalampayan. Siapa ngaran beliau? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan juga kawan-kawan beliau. Siapa kawan-kawan Datu Kalampayan? Syekh Muhammad Arsyad, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Lagi Syekh Abdul Wahab Al-Misri dari Jakarta. Dan seorang lagi dari Bugis, Abdul Wahab bukan yang dari Bugis, ya. Yang dari Jakarta siapa? Abdul Rahman. Ya. Jadi itu diantara orang-orang yang dikasihi oleh Syekh Saman. Artinya Syekh Saman ini mencintai pelajar-pelajar pada waktu itu
mereka ini Datuk Kalampayan masih pelajar lagi di Madinah. Kan perguruan Datuk Kalampayan itu diantaranya Syekh Saman Al-Madani. Begitu juga perguruan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kamu baca saja dalam kitab Sayrus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani banyak kali menyebutkan nama guru beliau itu, yaitu Syekh Saman Al-Madani. Banyak lagi guru-guru, tuan guru besar yang datang dari Asia Tenggara ini disayangi banget oleh Syekh Saman Al-Madani. Karena Syekh Saman Al-Madani mencintai masa depan Islam untuk Nusantara ini. Yang mencintai cinta kepada Datuk Kalampayan, artinya cinta kepada kaum muslimin yang ada di Banjar ini. Walaupun kita belum lahir, tapi beliau memikirkan masa depan kita. Kan pada waktu itu negara kita ini sedang dijajah oleh Belanda. Jadi Syekh Saman Al-Madani ini memikirkan kayak apa orang di Nusantara ini, termasuk di Banjar nih, kasihannya sedang dijajah oleh musuh Islam yang bukan beragama Islam, yaitu orang Belanda. Kalau dibiarkan, karena orang sini mengumpati agama Belanda. Apa agama Belanda? Agama Kristen. Lalu Syekh Saman sengaja mengumpulkan pelajar-pelajar yang datang dari Asia Tenggara ini, yaitu tadi Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Abdul Rahman Batawi, Syekh Abdul Wahab Bugis, dan Syekh Daud. Banyak lagi. Lalu orang-orang yang datang dari Asia Tenggara ini mendapat perhatian khusus dari Syekh Saman. Kenapa? Karena sedang kasihan negara kita sedang dijajah oleh Belanda. Kayak itu juga di Malaysia, kayak itu juga di Thailand. Di sana Inggris sama jajah sama aja. Jadi beliau memikirkan kalau ada tuan gurunya kainah di Asia Tenggara ini pacangan habis agama Islam. Jadi perlu beliau mengkader, mendidik ulama-ulama yang datang dari Asia Tenggara ini. Setelah selesai didik, suruh sidin bulikan seberada. Itu yang Datuk Kalampayan waktu izin anak kamasel belajar kadegin jasidin. Bulika Banjar lebih afdal karena negeri kamu mahadani kamu. Dasar bujur bulik Datuk Kalampayan, Masya Allah, mengembangkan agama Islam luar biasa di Banjar. Mentajdid agama, beliau mujaddid di Pulau Kalimantan ini. Sehingga kalau sebelumnya tauhid orang kita di Kalimantan ini kok kurang lebih dengan Jawa Abangan, tauhidnya masih berbau kehindu-hinduan, nang maatar ancak sasajin di bawah pohon langgana orang Islam. Wah ini nang itu orang Hindu lagi. Kadang orang Islam ini sudah
diperbaiki oleh Datuk Kalampayan dalam kitab Tauhid beliau. Fikihnya kayak itu juga, tasawufnya kayak itu juga. Jadi kita ini yang ada sekarang ini buah daripada fikiran Syekh Samad Al-Madani. Karena itu patut sangat kita menghauli beliau. Beliau mikirkan, mun kadede orang nang boleh ke Banjar, ini Syekh Arsad masih boleh ke Banjar, berdakwah di negerinya, maka keturunan Datuk Kalampayan banyak banget. Tuan gurunya, nang alim-alim luar biasa, terpencar-pencar di Kalimantan ini. Nah, itu siapa mastermindnya, orang yang menjadi sutradara di belakang tabir, Syekh Saman Al-Madani. Itu lanjar pikiran sini, membina generasi. Jadi kita nih penghasil Syekh Saman. Jadi artinya beliau ini orang yang mempunyai misi dalam pendidikan untuk melahirkan ulama-ulama. Dari ulama itulah akan lahir lagi ulama-ulama yang kemudian yang akan memelihara agama di tempat-tempat yang di Banjar, di Palembang, di Aceh, di Fatani, di Malaysia, di mana-mana. Jadi orang itu beliau didik waktu di Madinah. Itu yang kata cinta kepada orang yang alim, orang yang belajar ilmu. Sidin ada rencana dalam kepala Sidin, orang-orang yang alim disuruh bulikan ke negerinya nanti. Jadi tuan guru mengajar memperkuat agama Islam di daerah mereka masing-masing. Iya, kita nih hasilnya. Artinya beliau orang yang berpikir dalam bidang pendidikan. Ini jarang disampaikan dalam haul Syekh Samad. Paling-paling disampaikan tuh karamat kapal Anak Karaman, ya Syekh Samad datang bantuan, itu hebat juga, karamat juga. Tapi karamat Syekh Samad yang kekal ialah beliau memikirkan pendidikan ulama di Madinah atau lagi. Pikirkan sini. Nah, jadi karena bulikan pelajar-pelajar ini jadi tuan guru. Nah, kayak itu juga kita di sini maniniro Syekh Saman. Dan sudah terbukti bulikan kedalaman di mana-mana sampai nang katambilahan sudah membuka pondok. Banyak alumni kita yang berperan. Jadi kita nih di sini umpati program Syekh Saman. Nah, itu sebenarnya. Kenapa jadi ada batin nih? Ya, hanya tak ungkai malam ini kisahnya. Nah, jadi kita nih umpati program Syekh Saman. Itu biasa itu yang dipikirkan oleh Syekh Saman. Kita umpat nih. Karena kita menggulagai kitab Sidin, kitab Sayyid Salikin. Syekh Samad Palembang sering menyebut Syekh Samad guru kita mulia begini, macam-macam. Rupanya beliau itu yang beliau pikirkan. Itu yang jadi wali kutub. Karena berpikir beliau itu lanjar. Kalau bahasa orang Banjar, bijaksana. Kada sekadar bijak sini aja. Mun bijak sini, ingin sini aja. Kalau bijak sana tuh ke sana tuh sampai 200 tahun lagi ke depan sudah beliau pikirkan. Ya kita nih. Ini kita nih program Syekh Saman Al-Madani. Nah, jadi kita sangat berterima kasih. Kita berhaul nama beliau paguruan kepada tokoh-tokoh yang ada di Asia Tenggara yang boleh membangun masyarakat. Nah, jadi kita ikuti langkah beliau. Itu hanya mauli beliau. Ya, langkahnya, karamatnya itu pun masya Allah luar biasa juga. Tapi yang langkah yang sangat baik sekali ialah beliau memikirkan bagaimana untuk melahirkan alim ulama nanti di tempat masing-masing. Nah, silahkan belajar. Sambung kembali.
Dan lagi wasiat Tuan Syekh Said Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu, lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjemaah dan sembahyang Jumat dan membanyakkan akan zikrullah wudu'a wa asyiya wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dan lazim dan mulazamah musyahadat wahdatul af'al dan wahdatus sifat dan wahdatul dzat, dan muraqabah dan membanyakkan akan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membanyakkan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia, dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat, karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Saman memperhatikan pendidikan, amalan, banyak bersalawat, banyak beristighfar, banyak berzikir, ya hizib kita tuh, hizib Bahar, hizib Nawawi, Ratib Haddad, itu semuanya tuh. Bacaan Quran, imbah subuh baca Quran, imbah zuhur baca Quran, santri dipimpin akan, nah, supaya hari-hari membolak-balikan Al-Quran supaya dibaca. Imbah subuh suara anak kayak wangi di langgar kita, Masya Allah, orang baca Quran. Zuhur kayak itu pula dengan tajwidnya dan sebagainya. Sembahyang berjamaah 5 waktu nih sudahnya ada kita di langgar nih. Ada bapak parayan, walaupun ada sedikit gangguan, tapi kita tetap bersih. Nah, cuci tangannya, halamannya kita bersih supaya kita maasi apa yang diaturkan pemerintah, bersih-bersih. Ada yang batuk, ada yang wahin, cepat-cepat apa cuci tangan. Itulah kan istilah supaya kita nih menapati SOP kan apa bahasa orang tuh, standar operasi gitu kan. Artinya kan duduk aja berjarak-jarak, ini ada terlalu rapat, supaya ikuti kaidah keselamatan. Jadi dijaga kesehatan masing-masing, karena al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat itu berada pada badan yang sehat. Jangan sampai wahin 3 kali sudah orang dihijab yang gelienan, kada mengerti juga. Wahin sekali cepat-cepat mencuci mulut, mencuci hidung di tempat yang telah disediakan. An-nazafatu minal iman. Allah. Teruskan. Dan setengah daripada karamah Tuan Syekh Said Muhammad Saman adalah yang dikhabarkan oleh Muhammad Salih Asy-Sya'ab Al-Madani ketika aku di Makkah Al-Musyarrafah perempuanku hendak beranak. Dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Said Muhammad Saman hingga sampai kepada waj'al lana min kulli dhiqin farajan wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Said Muhammad Saman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulangilah bacaan itu dan beranaklah perempuanku dengan mudah berkat karamat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamah daripada aulia Allah itu 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah waliullah, sekali-kali tiada syak padanya. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kawaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan dan pada zahirnya sekalipun. Janganlah mungkir etikat kita kepadanya. Dan jikalau 2 syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu karamah daripadanya sekalipun berkhidmat kepadanya 100 tahun. Jadi kita sebertaan meyakini kawalian Syekh Saman, karena kita ini tadi
jadi menganut agama Islam yang kuat ini berkat Syekh Saman. Sidin memikirkan kita. Jadi tentu beliau seorang wali Allah. Walaupun hidup sebelum 250 tahun yang lalu. Tapi Sidin memikirkan masa depan umat Islam ini. Nah, kasihanlah kita. Dipikirkan Sidin. Itu di antara bukti kewalian Sidin. Memikirkan kelanjutan agama Islam di bumi Nusantara ini. Sehingga hajat Sidin kabul. Ya kita nih hajat Sidin namanya dapat beragama Islam, berpegang teguh dengan agama Islam dengan berkat Syekh Saman Al-Madani. Kada ragu lagi kita atas kewalian Sidin, atas kehebatan Sidin. Mana buktinya hebat? Memikirkan masa depan umat untuk 200-300 tahun akan datang. Tuh khawas adanya. Orangnya tuh pandangannya jauh tadi. Lanjar pandangan Sidin. Tidak semua ulama zaman itu sampai ke situ pandangan. Tapi Syekh Saman sampai memikirkan masa depan umat ini. Luar biasa kehebatan Syekh Saman Al-Madani. Mudah-mudahan hajat kita ditunaikan oleh Allah dengan berkat Syekh Saman Al-Madani. Segala bala dan musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkat Syekh Saman Al-Madani. Sedikit lagi.